Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Baru masuk, berikanlah kami ini. Permintaan manusia, sebelum itu diminta, sudah ada, jadilah kehendak-mu. Kenapa itu harus di atas? Supaya pada waktu kita minta kebutuhan kita, tidak melawan kehendak Allah yang sudah didoakan di atas. Maka urut-urutan ini, itu untuk menjadi pagar bagi doa kita. Pagar bagi permohonan-permohonan kita yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Supaya permohonan-permohonan untuk kebutuhan kita tidak melawan kehendak Allah. Perhatikan kata-kata Peker. Doa ini mengingatkan bahwa kita meminta pemenuhan kebutuhan diri sendiri sebagai alat untuk kemuliaan Bapa kita. Dan tidak dalam semangat untuk berusaha menyelewengkan kehendak Allah kepada kehendak kita. Karena permohonan sebelumnya, dikuduskanlah namamu, maka saya boleh minta apapun yang menjadi kebutuhan saya. Tapi permohonan itu tidak boleh melanggar kekudusan nama Tuhan atau mempermalukan Tuhan. Karena permohonan sebelumnya adalah datanglah kerajaanmu, maka saya boleh minta apa saja yang menjadi kebutuhan saya pada Tuhan. Tapi permohonan itu tidak boleh berlawanan dengan ketetapan-ketetapan kerajaan Allah. Karena permohonan sebelumnya adalah jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga, maka saya boleh minta apapun yang menjadi kebutuhan saya kepada Tuhan. Tapi saya tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak saya. Sebaliknya saya berusaha untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Sehingga pada akhirnya permohonan-permohonan mereka justru melawan kehendak Tuhan. Tuhan, pokoknya kirim jodoh dalam ini tahun. Kalau tidak kirim dalam ini tahun, sudah, saya tidak akan melayani Tuhan lagi. Dia minta kebutuhannya, minta jodoh. Tapi ternyata dia mengancam Tuhan di baliknya. Dan itu melawan kehendak Tuhan. Seorang yang pernah saya kenal, dia dari Islam masuk Kristen. Lalu dia sering KKR kesembuhan ilahi. Lalu dalam acara bersama saya, waktu orang sakit sudah banyak datang, dia berdoa, Tuhan, hari ini ada begitu banyak orang sakit sudah di depan saya. Saya minta buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, sakit apa saja sembuh. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, saya akan kembali masuk Islam. Kenapa begitu? Kita bisa lihat ada begitu banyak doa yang sebenarnya melawan kehendak Allah. Menyimpangkan kehendak Allah kepada kehendak diri sendiri. Maka pendeta Rapra bilang itu bukan doa Bapa kami, tapi itu doa Bapa kamu. Jadi urut-urutan doa ini mengajarkan kepada kita, seperti kata Barclay, doa tidak boleh merupakan usaha untuk membelokkan kehendak Allah agar sesuai kehendak kita. Doa haruslah selalu menjadi usaha untuk menyerahkan kehendak dan keinginan kita kepada kehendak dan keinginan Allah. Dulu saya pernah bercerita bahwa di malam yang gelap gulita di lautan ada kapal-kapal di sana. Badan kapal itu tidak kelihatan hanya dari lampu-lampunya saja. Tapi di dalam kegelapan seperti itu, lalu dua lampu sementara mendekat. Dan itu berarti dua kapal sementara mendekat. Dan akan terjadi tabrakan. Karena mau terjadi tabrakan ini fatal. Maka dari sana mengangkat pesan radio. Tolong kamu bergerak sekian mil ke kiri. Ternyata yang sini jawab, kamu yang sekian mil ke kanan. Terus makin mendekat. Lalu yang sana pesan, ayo segera ke kiri. Yang sini balas, segera ke kanan. Yang sana pesan lagi, jangan main-main, cepat ke kiri. Yang sini membalas, jangan main-main, cepat juga ke kanan. Sementara itu makin mendekat, hampir terjadi tabrakan. Yang sana berikan pesan, peringatan terakhir, segera ke kiri. Yang sini balas, peringatan terakhir, segera ke kanan. Nyaris terjadi tabrakan. Yang sana kasih pesan yang serius, segera ke kiri. Ini kapal perang.
Lalu yang sini balas, segera ke kanan. Ini mercusuar. Ternyata bukan kapal, tapi mercusuar. Sekarang saudara bisa melihat, ada kapal, ada mercusuar, hampir tabrakan. Siapa yang harus geser? Mercusuar kah yang harus geser? Tidak, kapal itu yang harus geser. Mercusuar itu sebagai simbol dari kehendak Allah. Dan kehendak manusia itu disimbolkan dengan kapal. Maka bukan kehendak Allah yang harus digeser demi kehendak manusia. Tapi kehendak manusia lah yang harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Berapa banyak kita doa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Tapi menabrak kehendak Allah. Karena apa? Karena kita lupa bahwa dalam doa Bapa kami, sebelum disuruh minta kebutuhan kita, di atas sudah didahulukan dengan nama, menguduskan nama Allah, kerajaan Allah, kehendak Allah. Jikalau 3 di atas ini sudah menjadi prioritas, maka kita tahu kemana arahnya permohonan kita. Selanjutnya urut-urutan itu juga bisa mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan Allah harus dihasilkan dari setiap doa kita. Kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan apabila kita diberi makanan secukupnya oleh Bapa di surga, maka kita itu harus membuat kita memuliakannya. Dan bukan memuliakan diri sebagai mampu mencari makan sendiri. Kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan apabila kita sudah diampuni dan sudah mengampuni orang lain, maka kita bersyukur kepada Allah karena pengampunan yang kita terima. Dan kemampuan mengampuni itu bukan dari kekuatan diri sendiri, tapi karena pekerjaan Allah. Kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan apabila kita sudah dilepaskan daripada yang jahat, kita memuliakan Allah dan bukan memuliakan diri sendiri, seolah-olah kitalah yang menyebabkan kita bisa lepas dari kejahatan. Jadi saudara, penempatan hal-hal yang berhubungan dengan Allah di atas atau sebelum hal-hal yang berhubungan dengan manusia, kebutuhan manusia, sebenarnya untuk mengantisipasi dan menjaga agar doa-doa kita pada akhirnya semua bermuara kepada kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, termasuk berdoa, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa doa Bapa kami. Waktu saya pelajari semacam ini, saya terus terang, saya kagum sekali dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengajar doa yang begitu syarat makna. Inilah harta karun rohani bagi anak-anak Allah. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini.
Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru.